depan, boleh maju di ruangan depan ya. Siap, acara dimulai. Siap, konsentrasi. Yang mendengarkan mulut apa telinganya? Kalau telinganya digunakan untuk mendengar, mulutnya diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita semua nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada hari yang penuh berkah ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari kegelapan menuju cahaya Islam. Yang terhormat Ibu Wining Ekawati selaku Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, serta anak-anakku yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama akan memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok teladan yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sebelum acara dimulai, izinkan kami untuk membacakan susunan acara. 1. Pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, tausiah. Yang kelima, lain-lain. Dan yang keenam adalah penutup. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda, Nafisa, dan Ainara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi
Halo. Diam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Bapak Ibu dan segenap PTPPT SD Negeri 1 Barakuah yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anakku dari kelas 1 sampai kelas 6. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk memperingati apa? Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Selamat serta salam tidak lupa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar senantiasa mendapatkan syafaat hingga di hari akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Bu Guru akan diam kalau kamu masih ada yang berbicara satu saja anak bocah ngomong, Bu Guru diam. Tolong Pak Manyono nanti kalau ada yang bicara keluarkan dari ruangan ini neng pintu gerbang Jabangan. Siap ya Pak Manyono? Bapak Ibu guru yang di depan ikut mengawasi. Ada yang berbicara bawa keluar. Siap digawa metu? Jaga dalam gelap. Nah makanya perhatikan nggih. Ini acara yang penting setahun sekali. Dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang seharusnya kemarin dilaksanakan pada hari Senin, namun karena waktu yang tepat adalah pada hari ini, hari Jumat 22 September 2024. Kalau kalian membaca di banner tema hari ini, siapa tahu nanti oleh Bu Tari ditanyakan oleh hadiah ya. Ini ada berhubungan 3 hadiah. Generasi muda menyebarkan kebaikan dan apa boleh? Iya, menyebarkan kebaikan dalam jejak Nabi. Nabi itu meninggalkan jejak tentang kebaikan. Ya, itu yang harus kamu teladani. Termasuk kalau ada ceramah atau tausiah, kamu diam itu juga kamu sudah mengikuti jejak Nabi. Nek ana ngomong kamu ngomong berarti kamu pinter. Nek pinter dalam hal apa dulu? Nek ada orang tausiah nanti Butari tausiah kamu diam, itulah yang cerdas karena sedang menyerap ilmu tentang tema hari ini. Bisa ngomong juga mau betul ya. Yang bekerja adalah telinga. Bu Guru hanya berpesan ya, nanti dalam acara ini sing diemot-emot ojo tak kira ning kelas, tapi yang diperhatikan adalah tausiah dari Ibu Ustazah nanti ya, karena nanti juga ada kuis ya Bu Tari. Iya, ada kuis, hadiahnya ada ya. Perhatikan betul-betul. Dan tak lupa ini ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu guru juga yang telah mempersiapkan segala umpul rampe kegiatan hari ini. Ucapan terima kasih pula kepada anak-anakku tercinta yang hari ini hadir dan bisa tertib mengikuti peringatan Maulid Nabi Muhammad. Siap nggih? Nah, tidak bijaksana nek Bu Guru terlalu panjang lebar. Nanti yang berbicara panjang lebar dengan tayangan LCD oleh Pak Sigit diterangkan oleh Ibu Tari, itu nanti harus kamu simak. Tolong nanti Bapak Ibu guru di kelas masing-masing bekerja sama dengan Bu Tari, diberikan 2 atau 3 pertanyaan tentang hari ini. Nanti ada hadiah juga, hadiah rahasia ya. Hadiahnya dari Allah Subhanahu wa taala, sebuah pahala kalau kamu dengan cermat mengikuti pengajian peringatan Maulid Nabi hari ini. Siap?
ngomong dhewe gowo metu. Nah, nggih. Siap ya? Kecuali pipis saja ditahan, matur Bapak Ibu guru pipis ning aja ngomong dhewe. Hargai yang sedang berbicara di depan. Oke? Siap? Siap. Siapa kita? Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wiwi Berkawati. Tibalah saat yang dinanti-nanti anak-anakku semua, yaitu acara inti tausiah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan diisi oleh Ibu Guru Agama kita, yaitu Ibu Tari Wijayanti SPD. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kembaran Kulon, Ibu Wiwik Ekawati SPDSD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Kembaran Kulon, dan yang Bu Guru sayangi, murid-murid SD Negeri 1 Kembaran Kulon yang hebat dan luar biasa. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara yang insya Allah penuh berkah dan penuh rahmat, yaitu peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang seharusnya terjadi pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Sebelum memulai topik inti, mari kita bersolawat bersama-sama. Ya, solawat sama-sama ya. Kita solawat yang pertama tidak pakai musik, yang kedua kita pakai musik. Siap? Solawat. 1, 2, 3. Salatullah musik salatullah. Sudah siap? Tepuk anak soleh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan Bu Guru. Jangan bosan ya kalau setiap hari bertemu dengan Bu Guru ya. Nah, alhamdulillah kita hari ini sedang memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu Maulid Nabi? Maulid Nabi itu apa sih? Kenapa kita itu dianjurkan untuk sering bersolawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana sih ceritanya kelahiran Nabi Muhammad? Pengen tahu apa tidak? Pengen tahu apa tidak? Kalau pengen tahu, kalian dengarkan dengan baik-baik. Butari tidak akan menyampaikan panjang. Butari hanya akan menyampaikan kalau terlalu panjang nanti pada berisik, nanti pada ramai. Tadi kata Bu Wiwi, kalau yang suka ngobrol, yang suka berisik disuruh apa? Keluar kemana? Ke gerbang. Ini berarti kesepakatan ya. Kesepakatan ya. Kalau kesepakatan bersama itu sudah ada konsekuensi. Sudah siap menerima konsekuensinya? Dengarkan, karena nanti ada doorpress-nya. Doorpress-nya itu mengagetkan. Oke, kita mulai ya. Maulid Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kita. Nabi Muhammad itu merupakan Khotimul Anbiya. Apa itu Khotimul Anbiya? Adalah Nabi terakhir, Nabi penutup dari seluruh Nabi. Karena Nabi yang wajib kita ketahui itu ada 25 Nabi. Nah, kalau di sini ada tulisan generasi muda menyebarkan kebaikan dalam jejak Nabi, otomatis kita akan belajar tentang kebaikan-kebaikan Nabi. Nah, kenapa sih kita itu harus belajar tentang kebaikan-kebaikan Nabi? Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki akhlak yang uswatun hasanah. Akhlak yang apa? Akhlak apa? Uswatun hasanah. Ada yang namanya uswatun hasanah? Atau ada yang ibunya namanya uswatun hasanah? Temannya Butari ada. Uswatun hasanah itu apa sih? Uswatun itu adalah teladan. Teladan itu yang bisa memberikan contoh. Didengarkan baik-baik ya. Nanti ya ada doorpress-nya ya. Hasanah itu apa hasanah? Hasanah itu kebaikan. Berarti kalau uswatun hasanah berarti teladan dalam kebaikan. Nah, apa saja kebaikan-kebaikan dan teladan yang bisa kita dapatkan dari Nabi Muhammad SAW? Dengarkan. Jadi Nabi Muhammad SAW itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Pada saat itu Nabi Muhammad itu dalam keadaan yatim sebelum dilahirkan, ketika dalam kandungan ibunya, masih dalam kandungan ibunya 3 bulan, tiba-tiba ayahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal. Siapa nama ayahnya? Abdullah bin Abi Muttalib. Sedih apa tidak ibunya? Ibunya Nabi Muhammad sedih enggak? Ya Siti Aminah sedih pastinya karena ditinggal oleh suaminya dalam keadaan hamil muda. Kemudian tibalah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tetapi pada saat itu di Mekah itu sedang ada peristiwa yang ada dalam surat Al-Fil. Jadi peristiwa itu diperingati sebagai tahun gajah. Kok bisa Bu? Ada apa? Kok ada sih? Emang ada yang namanya tahun gajah? Ada. Bahkan dalam Al-Quran pun dijelaskan ya dalam surat Al-Fil.
ada seorang raja. Rajanya bernama Raja Abruha. Kenapa Raja Abruha itu? Raja Abruha itu dia itu sangat heran. Kenapa setiap tahunnya kota Mekah itu selalu ramai dikunjungi oleh orang-orang untuk pergi ke Ka'bah. Karena apa? Karena ternyata di situ ada Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Heran, kenapa? Akhirnya Raja Abraham membangun sebuah tempat ingin menyaingi Ka'bah. Coba, aku mau buat pesaing. Aku mau buat kuil yang sangat bagus. Kuilnya megah, kuilnya itu luar biasa, dengan bangunan-bangunan yang pada saat itu bangunannya itu bagus, kelas A. Tapi ternyata apa? Walaupun Raja Abraha itu telah membangun kuil itu, tetapi Ka'bah itu tetap lebih ramai dikunjungi oleh orang-orang. Akhirnya Raja Abraha marah. Gimana marahnya? Apa marahnya? Pada saat itu Raja Abraha mengirim pasukan gajah. Kalau gajah-gajah zaman dulu berbeda ya dengan gajah-gajah sekarang. Kan gajah-gajah sekarang kecil ya. Kalau gajah-gajah zaman dulu itu besar sekali. Nah, untuk apa mengirim pasukan gajah itu? Pasukan gajah itu dikirim untuk menghancurkan Ka'bah dan kota Mekah. Pada saat itu peristiwa Nabi Muhammad dilahirkan. Nah, ketika pasukan gajah itu belum sampai masuk ke kota Mekah, Allah memberikan keajaiban. Allah memberikan peristiwa yang luar biasa itu dengan mengirimkan rombongan burung. Jadi gajah itu bergawan dengan burung. Burung itu besar apa kecil? Kecil. Gajah itu besar apa kecil? Besar. Tetapi Allah mengirimkan burung yang sangat luar biasa, yaitu burung ababil. Burung ababil itu disuruh oleh Allah untuk membawa apa? Membawa batu kerikil. Batu kerikil itu kecil apa besar sih? Kecil ya. Tetapi batu kerikil itu bukan sembarang batu kerikil. Batu kerikil itu diambil dari neraka. Bayangkan. Nah, alangkah terkejutnya Raja Abraha ketika banyak pasukan burung tersebut melempari pasukan gajah dengan batu kerikil. Tetapi bukan sembarang batu kerikil. Dijelaskan dalam surat Al-Fil, setelah dilempari batu kerikil, apa yang terjadi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Pasukan gajah itu seperti daun-daun yang dimakan ular. Kalau daun dimakan ular itu gede apa? Bolong-bolong apa enggak? Bolong-bolong, gepeng-gepeng. Ya, bayangkan batu dari neraka yang sekecil itu, bilangnya batu kerikil ya. Batu kerikil itu, batu yang kecil itu bisa membuat gajah dan pasukan gajah yang lain yang besar-besar itu seperti daun yang dimakan ular. Luar biasa enggak? Luar biasa. Ya, kita ucap subhanallah sama-sama. Subhanallah. Luar biasa sekali ya kekuasaan Allah ya. Dan pada peristiwa itu Nabi Muhammad dilahirkan. Pada saat peristiwa kelahirannya di kota Mekah itu udaranya sejuk, tumbuhan-tumbuhan yang gersang menjadi subur. Itu berkah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Luar biasa apa tidak? Tadi Nabi Muhammad lahir dalam keadaan itu. Nah, kalian pernah dengar ini enggak? Aduh, bentar jadi lupa. Ada yang tahu nggak? Yang
Pimpinan Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah yang hebat. Ada yang pernah dengar lagu itu enggak? Apa? Coba. Ada yang tahu? Oh, nggak ada yang tahu. Tahu saja. Selanjutnya, setelah kelahiran Nabi Muhammad itu sesuai dengan adat yang ada di kota Mekah. Nabi Muhammad itu dirawat oleh Halimatus Syadiah. Halimatus Syadiah itu merupakan orang yang miskin. Bayangkan, sedih apa tidak? Di baru lahir sudah tidak ada ayahnya, ayahnya meninggal. Terus setelah lahir dirawat oleh orang lain sesuai adatnya. Sedih apa tidak? Tapi ketika dirawat oleh Halimatus Syadiah itu mendapatkan rezeki. Ada yang tahu rezekinya apa? Apa? Ketika itu apa? Tumbuhan-tumbuhan yang besar di kebunnya Halimatus Syadiah menjadi subur. Sapi-sapinya, kambing-kambingnya yang kurus ternaknya ketika itu karena subur, akhirnya apa? Sapinya itu gendut-gendut, sapinya itu kambingnya itu besar-besar sehingga bisa diperah susunya dan dijual. Luar biasa. Setelah 4 tahun berlalu, bahkan kalian tahu nggak? Kalau benar jelaskan panjang lebar itu banyak sekali ya. Dari peristiwa yang dadanya Nabi Muhammad dibelah banyak sekali. Tapi bentar langsung lanjut saja. Kemudian pada saat itu Nabi Muhammad ketika umur 4 tahun diserahkan dan dirawat kembali oleh ibunya. Siapa ibunya namanya? Siti Aminah. Setelah dirawat oleh ibunya 2 tahun, Nabi Muhammad SAW ditinggal oleh ibunya. Mas, Mbak, ibunya kenapa? Ibunya meninggal. Akhirnya dirawat oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Nah, dirawat dengan kasih sayang oleh kakeknya, terus dirawat dengan baik. Tapi baru 2 tahun kakeknya juga meninggal. Sudah kehilangan ayah, kehilangan ibu, kemudian kehilangan kakeknya. Akhirnya Nabi Muhammad dirawat oleh pamannya. Siapa pamannya? Abu Thalib. Ya. Kalau ada yang hafal nggak? Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Terus 3 bulan di kandungan wafat ayahandanya. Terus ya nggak hafal ya? Ya oke. Nanti kita nyanyi sama-sama. Musik. Biar gak ngantuk ya, kita sambil nyanyi ya.
sama Abu Talib itu Nabi Muhammad itu diajari untuk berdagang. Karena sebelumnya Nabi Muhammad itu sebagai penggembala domba atau kambing. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad di usianya yang masih kecil, Nabi Muhammad itu sudah berdagang. Berdagang itu jualan. Nah, ketika jualan itu Nabi Muhammad SAW itu berjualannya itu bagaimana? Nabi Muhammad SAW itu berjualan dengan jujur, dengan sebenar-benarnya. Kalau misalkan berjualan dagangannya tidak bagus, pasti Nabi Muhammad itu bilang ini dagangannya kurang bagus, kurmanya tidak baik, yang bagus ini. Kalau yang kurmanya kurang baik, harganya segini. Kalau kurmanya yang baik, harganya segini, lebih mahal. Jadi tidak, karena kalau biasanya kalau orang yang pedagang yang nakal, kalau dagangannya itu nggak bagus, bilang ini bagus banget, iya enggak? Nah, kalau kita meneladani cara dagangnya Nabi Muhammad SAW itu seperti itu. Ketika barangnya memang tidak baik, bilang ini tidak baik, ini baik. Nah, suatu ketika ada seorang itu yang heran. Ada seorang yang heran kepada Nabi Muhammad, kenapa dagangannya itu selalu laris? Kenapa dagangannya itu banyak yang beli? Akhirnya orang itu membuat dagangannya itu dimurah-murah supaya laris. Nah, karena orang melihat dagangan di tempat sebelah itu lebih murah, orang-orang berdatangan. Ternyata setelah dicek, kurmanya itu bukan kurma yang baik, harganya memang murah, tapi bilangnya kurmanya itu kualitasnya bagus, kurmanya itu enak, kurmanya itu baik. Tetapi setelah dibawa pulang, dicek dan dimakan, kurmanya itu tidak baik. Akhirnya apa? Mereka kembali lagi membeli di Nabi Muhammad SAW. Terus konsentrasi. Nabi Muhammad SAW itu mempunyai ketelatenan apa saja sih? Ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang nabi, Nabi Muhammad itu selalu menyampaikan kebaikan. Apa saja kebaikan-kebaikan itu? Yang pertama, kebaikan-kebaikan yang ada di dalam kitab Al-Quran. Dalam kitab Al-Quran itu kita itu disuruh menjalankan amal ma'ruf nahi mungkar. Apa itu amal ma'ruf nahi mungkar? Melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan. Hati-hati nih, didengarkan. Amar ma'ruf nahi mungkar itu apa? Menjalankan kebaikan dan menjauhi keburukan. Apa saja kebaikan-kebaikan Nabi Muhammad? Yang pertama, yaitu sesuai dengan sifatnya, jujur atau sidik. Dalam berdagang itu Nabi Muhammad itu selalu jujur. Bukan hanya dalam berdagang, dalam segala hal Nabi Muhammad selalu jujur. Makanya orang-orang selalu percaya kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, yaitu tabligh. Tabligh itu menyampaikan, ya. Tabligh itu menyampaikan. Putar ingatkan lagi ya. Kalau yang berisik, kata boleh suruh apa? Keluar. Boleh keluar? Silakan. Silakan yang keluar. Ya. Yang berisik silakan. Sama Bu Dewi silakan untuk keluar. Ya. Nah, yang kedua itu
kebaikan-kebaikan. Salah satunya kebaikan yang ada dalam Al-Quran. Perintah untuk sholat, perintah untuk tolong menolong, perintah untuk berbakti kepada orang tua, perintah untuk menjalankan kewajibannya. Nah, sekarang itu tablik. Yang ketiga apa? Fatonah. Fatonah itu apa? Fatonah itu cerdas. Cerdas itu apa? Pintar. Berarti keteladanan kita dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita ingin meneladani sifat fatonah itu apa? Rajin belajar, jangan pelit ilmu. Ketika ada kebaikan, ketika ada teman yang kesulitan, kalian bantu dengan kalian mengamalkan ilmu yang kalian punya. Itu sifat fatonah. Ya, yang terakhir amanah. Amanah itu apa? Amanah itu dapat dipercaya. Ya, omongannya dapat dipercaya, tidak suka berbohong. Ketika mendapatkan tugas langsung disampaikan. Itu sifat amanah. Oke. Itu tadi keteladanan para nabi. Sekarang kita minta kalian renungkan. Oke, salah satu sifat Nabi Muhammad ya, yang kalian itu rasa harus kalian perbaiki, yaitu apa? Berbakti kepada kedua orang tua atau birrul walidain. Oke, sekarang Bu Tari minta kalian mendengarkan sebuah lagu. Lagu ini kalian resapi. Nanti akan ada satu atau dua anak yang Bu Tari tunjuk maju untuk menceritakan kisah, bukan menceritakan kisah, untuk menceritakan kehebatan tentang ibu kalian. Siap apa tidak? Siap. Nah, kalian renungkan lagu ini sambil kalian berpikir, oh nanti kalau aku ditunjuk, nanti aku mau menceritakan apa? Keteladanan orang tua ini kan termasuk salah satu sifat yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Ya, coba. Siap? Bu Tari boleh minta tolong lampunya matikan semuanya. Sebelum lagunya dimulai, dicatat lampu kelas 5 dimatikan semua. Kalian renungkan lagu ini sambil kalian kepalanya menunduk. Oke? Ini salah satu keteladanan Nabi, yaitu berbakti kepada orang tua. Satu, kalau yang bawa buku boleh tulis tentang ibu kalian. 1, 2, 3. Semuanya mengheningkan. Semuanya tunduk sambil mengingat ibu kalian dan kebaikan ibu kalian. Ya, semuanya tunduk. Ya. Semuanya menunduk sambil mengingat ibu kalian. Bayangkan terang ibumu yang selalu mendidik, merawatmu sejak kamu lahir hingga sebesar ini. Bayangkan, selalu bayangkan bagaimana ibumu bersusah payah membimbingmu supaya kamu menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Takkan pernah terhenti, kau bagai matahari yang
semuanya. Ibumu sudah mengandung selama 9 bulan dengan penuh penderitaan. Setelah kamu lahir, kamu dirawat, dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Maka sudah menjadi kewajiban bagi anak-anak semuanya untuk selalu berbakti, menghormati, memberikan kasih sayang kepada bapak dan ibu. Bayangkan bagaimana ibu selalu memberikan dan mencurahkan semua isi hati untuk kalian semuanya. Maka sebagai anak yang soleh harus selalu berbakti kepada orang tua. Tidak boleh sedikit pun kamu mengucapkan kata ya, apalagi dengan kalimat-kalimat yang menyakitkan hati ibu. Ya semuanya semuanya nyanyi. Terima kasih. Sekarang nyanyi semuanya. Terima kasihku takkan pernah berhenti. Nyanyi semuanya yuk. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kasih sayangmu. Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Sinari hidupku dengan kehangatanmu. Boleh dinyalakan lagi lampunya. Banyak yang dengar apa tidak? Refleksi dari apa yang tadi direnungkan, yaitu harus jadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Nah, nanti setelah pulang sekolah, PR buat kalian nanti ketika pulang kalian minta halo, siap kenalan, PR buat kalian nanti setelah pulang kalian bilang ke ibu kalian kalau ibu atau mama atau mami atau bunda, aku sayang ibu karena Allah. Nanti kamu sampaikan terima kasihnya kamu sama ibu kamu. Nanti ekspresinya ibu kalian kayak apa? Kalian tulis di buku. Nanti ketika pelajaran agama dikumpulkan. Siap? Siap? Oke, sekarang Bu Tari mau tunjuk ya 2 anak dari kelas bawah dan kelas atas satu-satu. Ya dari kelas bawah Bu Tari minta Zaki. Ya Zaki ya. Zaki menceritakan coba ibu kamu gimana sih kalau di rumah? Ya kerja, nyari uang, semuanya. Ya luar biasa, tepuk tangan buat Mas Zaki. Hebat ya, anak yang soleh tidak bisa. Memang ya kalau bicara soal ibu itu adalah hal yang paling sensitif ya, karena ibu itu yang melahirkan kita.
berarti kalian harus tunjukkan kepada ibu kalian bahwa kalian bisa jadi anak yang soleh dan soleh. Nah, sekarang kelas bawah, kelas bawah sudah kelas atas. Kelas atas Bu Tari minta Mbak Zafira coba maju ke depan. Ayo, ya Mbak Zafira ya. Ya Mbak Zafira, tadi kan sudah. Ayo Mbak Zafira maju, cari tangan kamu di depan. Duduk, semua duduk. Bagaimana? Ibu aku sukanya marah-marah, ibu aku sukanya baik. Ibuku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibuku adalah seorang yang hebat, mampu mendidik dan merawatku dari kecil sampai sekarang. Ibunya Zafira, ibunya hebat ya. Dari kecil merawat anak-anaknya sampai besar, sampai Mbak Zafira itu besar jadi anak yang pintar, bisa ikut lomba, bisa ikut banyak sekali. Mudah-mudahan Zafira nanti kalau besar bisa meraih cita-citanya dan bisa membahagiakan ayah dan ibu ya. Nih, Bu Tari kasih hadiah nih. Satu buat Zafira. Zaki mana tadi Zaki? Zaki kan kelas bawah. Zaki dapatnya pensil ya. Kamu nulisnya pakai pensil ya? Iya. Nih. Ya, boleh. Ya, tepuk tangan untuk mengerjakan kesedihan. Yuk, tepuk tangan yang semangat. Ya nangis, kamu gak nangis. Kamu pasti sukanya marah-marah sama ibu. Iya, Ke. Bisa azam. Bu Tari punya satu hadiah lagi. Oke, hadiah ini Bu Tari punya satu pertanyaan, satu aja pertanyaan dari kisah yang tadi tentang keteladanan Nabi Muhammad. Oke, sekarang Bu Tari mau tanya. Kalau Pak Guru dan Bu Guru mau jawab juga boleh. Nanti hadiahnya ini. Oke. Pak Sigi sepertinya sudah siap-siap tunjuk tangan ya, ingin mendapatkan hadiah. Bukunya nanti dipersiapkan untuk anaknya masuk sekolah. Ya, nyicil ya Pak Sigit ya, Pak Sigit. Oke, sekarang pertanyaannya adalah didengarkan baik-baik. Nabi Muhammad SAW merupakan uswatun hasanah bagi umat manusia. Pertanyaannya, apa arti dari uswatun hasanah? Siapa Del sini? Oke Del. Apa uswatun hasanah itu artinya apa? Menjalankan kebaikan dan menjauhi keburukan. Salah. Itu apa maknanya ibu kajian ya? Apa jawabannya? Teladan yang baik. Oke, tepuk tangan. Nih Mbak. Nih, oke. Jangan dilihat dari harga dari hadiahnya ya. Jangan dilihat, tapi dilihat seberapa berkah hadiah yang bisa diberikan, yaitu berupa buku dan pulpen atau buku dan pensil, yang mana buku ini manfaatnya banyak ya untuk kita ya, bisa untuk menulis, bisa untuk kita nanti kalau sudah
belajar tentang keteladanan Nabi ya. Tapi sampaikan salam Butari buat ibu dan bapak kalian. Kalian tadi PR-nya suruh bilang apa? Aku sayang ibu karena Allah. Coba kita semuanya bilang, aku sayang ibu karena Allah. 1, 2, 3. Aku sayang ibu karena Allah. Kalian peluk ibu kalian, kalian salim, kalian bilang minta maaf, dan kalian ceritakan PR kalian. Nanti kalian lihat ekspresi ibunya kalian kayak apa ibu kalian ketawa, apa ibu kalian menangis, kalian ceritakan dalam buku agama. Nanti Butari koreksi sedikit yang bisa Butari sampaikan. Kiranya Butari banyak kesalahan, ada yang dibuat Butari nangis, Butari akhiri. Dan sebelum diakhiri, mari kita berdoa sama-sama ya. Semuanya tangan menengadah. Semuanya tangan menengadah, siap untuk berdoa. Mudah-mudahan acara hari ini diberikan keberkahan ya. Mama siap ya, siap berdoa. Bersiap berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'mah wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hamilna ala ma fi sakaratil maut wa najjata minan nar wa aman dan hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alaikum wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan acara